Iya. Hukum orang yang salah dalam manhaj ini hukumnya luar biasa, keras hukum terhadapnya. Iya. Kalau salah dalam manhaj, tapi salah dalam penerapan itu dihitung kesalahan untuknya. Tidak dihukumi dia sesat, kecuali kalau dia memperbanyak darinya. Dia menunjukkan bahwa dasar pokoknya adalah sesat. Dipahami? Iya. Jadi harus dibedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Dibedakan. Jadi dibedakan oleh para ulama. Nah, seperti misalnya dia berkata, menyikapi seseorang yang orang ini tadinya belajar di tempat yang campur lah begitu. Tadinya dia belajar di tempat yang ada ahli bidah di situ mengajar dan seterusnya. Dia belajar di situ. Kemudian dia keluar darinya. Setelah itu masuk ke fakultas umum. Masuk ke fakultas umum. Iya. Pelajaran umum tapi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang pertama tadi tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, tapi yang mengajar sebagai ahli bidah. Maka ketika ditanya kenapa kamu keluar dari tempat ini, maksudnya yang pertama tadi, makanya di sana ada ahli bidah. Lalu kenapa kamu ikut kuliah? Katanya itu kan maksiat, dan bidah lebih berbahaya daripada maksiat. Bidah lebih berbahaya daripada maksiat. Maka orang ini langsung menyikapi, inilah kesalahan manhaj. Ini kesalahan manhaj. Dipahami? Ini salah hukumnya. Sebab orang ini tidak salah dalam manhaj. Manhajnya benar. Kita kan sudah sebut tadi, tidak lebih berbahaya daripada maksiat. Dan sepakat para ulama, iya kan? Adapun penerapan dia, penerapannya salah. Dia menerapkan salah orang ini. Kita salahkan dalam penerapan, tapi manhaj sudah benar. Jadi harus dibedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Iya. Saya kasih contoh lain. Sekarang masalah yang banyak diangkat-angkat oleh orang-orang khususnya di sini. Dan ini saya sendiri betul-betul tidak senang melihatnya. Dan perkara mungkar yang saya lihat dari dahulu. Misalnya kejadian yang berlaku terhadap Ustaz Naim misalnya. Mengajar di satu tempat, oleh mereka dianggap mengajar di tempat ahli bidah. Dalam usul manhaj, semuanya sepakat. Ustaz Naim maupun yang lainnya, sepakat. Ustaz Naim mengatakan bahawa ahli bidah adalah kelompok yang sangat sesat dan benci terhadap ahli bidah, berlepas diri dari ahli bidah, dan seterusnya. Ini pokok manhaj. Tapi dalam keadaan seperti mengajar misalnya, apalagi ada tabligh dari sebagian fatwa masyayikh yang didapatkan, kemudian ijtihadnya seperti itu, ini kaitannya masalahnya kembali kepada ijtihad. Kenapa? Andai kata salah, anggaplah salah di situ, maka tidak boleh diberikan hukum seperti hukum ahli bidah seperti yang mereka katakan. Dasarnya karena tidak mampu membedakan antara orang yang salah dalam manhaj dan salah dalam penerapan. Kembalinya di sini. Orang harus pandai membedakan orang yang salah dalam asal manhaj dan orang yang salah dalam penerapan. Sebab hukum berbeda. Hukum berbeda. Dan kita akan sebutkan nanti bahawa hukum mentabdih, mengatakan begini dan seterusnya itu hukum syar'i. Tidak sembarang orang berbicara. Orang harus bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak senangnya saya mengatakan mustahil kamu keluar, kamu ini bukan dari lingkup salafiyah. Senang saya seperti itu. Tapi harus berbicara dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nawawi yang dipakai oleh para ulama. Pahami? Nah, saya akan memberikan contoh-contoh tentang hal ini. Lihat. Contoh yang pertama. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Dalam biografinya di Syiar Alamin Nubala, Ibn Khuzaimah mentakwil hadis surah. Hadis tentang surah ditakwil oleh Ibn Khuzaimah. Surah. Padahal kita harus menetapkan surah lillahi azza wa jalla sebagaimana yang datang dari Nas. Ibn Khuzaimah mentakwilnya, diinginkan surah itu begini-begini. Para ulama mengingkarinya. Tapi ada enggak dari kalangan para ulama yang mentabdih Ibn Khuzaimah? Tidak ada. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, andai kata setiap alim bersalah seperti ini kita tabdih, tidak ada yang selamat di antara kita. Tidak ada yang selamat di antara kita. Asal manhaj Ibn Khuzaimah di atas manhaj dalam asma sifat ditetapkan nama dan sifat sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tanpa mentakwil. Itu manhaj. Tapi kita dalam satu poin. Kesalahan dalam penerapan pada satu poin. Pahami? Karena itu dia dikeluarkan dari lingkup salafiyah.
Contoh yang kedua, sebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, beliau berkata bahawa iman itu makhluk. Kemudian ada lagi beberapa masalah yang masalahnya dianggap besar sekali. Sampai Ibnu Manda mentahdir Muhammad bin Nasr gara-gara itu. Dan dikatakan oleh Ibnu Manda seluruh para ulama di zamannya dari negeri Khurasan, negeri ini semuanya meninggalkan Muhammad bin Nasr karena perkataannya, ucapannya. Maka Imam Az-Zahabi meluruskan masalah. Beliau luruskan pertama yang benarnya dalam masalah ini. Setelah itu beliau berkata, "Lau anna kullama akhta imamun fi ijtihadi fi ahad al-masail khata'an madhkuran bi." Andai kata setiap imam bersalah dalam beberapa cabang masalah, beberapa gelintir masalah dengan kesalahan yang bisa diampuni. Andai kata setiap ada orang yang salah, kunna alaihi, kita langsung berdiri atasnya, wa badda'nahu, kita tabdid dia, wa hajarnahu, dan kita tinggalkan dia. Kata Imam Az-Zahabi, ma salima ma'ana ahadun, tidak akan selamat di antara kita seorang pun kalau tidak seperti itu. Tidak Muhammad bin Nasr selamat, tidak Ibnu Manda selamat, dan tidak pula yang lebih besar dari keduanya selamat. Maka harus dibedakan antara orang yang salah di dalam manhaj, dan orang yang salah di dalam penerapan. Muhammad bin Nasr di atas usul ahli sunnah, cuma dalam masalah ini beliau tergelincir. Kerana tidak dikeluarkan oleh Imam Az-Zahabi dan lingkup ahli sunnah wal jamaah. Paham ini? Ya. Ini beberapa contoh. Dan itu banyak sekali ya dalam qaul para a'imah rahimahumullah ta'ala. Baik. Kemudian di antara bab yang perlu saya tekankan di sini, bahawa bab tahdzir itu lebih luas dari bab takfir. Kadang seseorang ditahdzir belum tentu dia mubtadi'. Sebab asalnya tahdzir itu adalah perkara yang lebih luas daripada takfir. Nabi SAW pernah tidak menjawab salamnya Ammar bin Yasir karena suatu perkara. Nah, baik. Ini nampak jelas dalam nusus para a'imah bahawa tahdzir itu lebih umum daripada takfir. Sebab tahdzir yang diinginkan adalah memperingatkan manusia dari suatu kesalahan. Ini salah misalnya, ini salah dan seterusnya. Bertahdzir dari kesalahan ini. Tapi belum tentu dia ini mubtadi'. Belum tentu mubtadi'. Demikian. Ini termasuk kaidah yang penting. Kemudian di sini masalah berikutnya, siapa yang berhak mentahdzir? Siapa yang berhak mentahdzir? Apakah orang yang baru belajar kemarin misalnya, lalu tiba-tiba menjadi Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, jarah mentahdzir? Atau siapa yang berhak mentahdzir? Betul dirinci dalam masalah ini. Nah, kita tanyakan pertanyaan dengan mas seperti ini kepada Syekh Muklis. Beliau menjawab. Kata beliau, dirinci masalahnya. Kalau kesalahannya jelas, gamblang, wadih, siapapun pantas untuk mentahdzir. Kata beliau. Sampai kalau misalnya orang awam pun melihat ada orang yang mencerca Abu Bakar dan Umar, si awam ini bisa mengatakan ini orang Syiah Rafidhi, mubtadi', sekalian. Sebab kesalahannya jelas, seperti matahari. Ya kan? Tapi kata beliau, kalau kesalahan yang detail, kesalahan yang rinci, maka yang berbicara seperti ini adalah orang-orang yang rasik dalam ilmu. Orang-orang yang rasik dalam ilmu. Dan seingat saya, Syekh Shalih Al-Fauzan juga fatwa beliau senada dengan ini. Iya. Selesai ya tentang masalah siapa yang berhak untuk mentahdzir. Baik. Nah, berikutnya yang perlu diterangkan di sini adalah berkaitan dengan masalah al-hajar, meninggalkan orang, menghajarnya, meninggalkan al-mukhalif, dia berselisih dengan seorang misalnya, atau seorang melakukan suatu kesalahan dalam pandangannya. Apakah dia tinggalkan? Kapan disyariatkan dia meninggalkannya? Kapan tidak disyariatkan? Ini masalah yang banyak orang yang teranci di dalamnya dan butuh dirinci. Ada banyak masalah yang perlu dirinci di sini. Pertama, perlu dilihat pada orang yang menghajar itu sendiri. Orang yang menghajar itu sendiri. Seorang misalnya menghajar saudaranya, maka orang yang menghajar ini pada dirinya sendiri dia harus melihat pada dirinya. Yang pertama, orang ini dibutuhkan dia kuat pada dirinya dan mu'assir, mampu memberi ta'zir, mampu memberi pengaruh. Sehingga kalau dia menghajar,
orang yang dihajar akan mendapatkan maslahat dengannya. Dihajar olehnya sehingga orang ini merasa dia bersalah, ia pun kembali dari kesalahannya. Nah, maka orang yang menghajar dia hendaknya punya muassir pada dirinya. Dan ini tentunya berlaku pada suatu keadaan. Dan secara umum seorang muslim kalau misalnya berbahaya terhadap seorang ahli bid'ah, dia merasa berbahaya terhadap orang yang punya penyimpangan dan kesesatan, merasa berbahaya kalau duduk dengannya, maka dia hendaknya menjaga agamanya. Harus demikian. Dia jaga bagaimana dia selamat. Nah, karena itu tahdir yang sangat keras dari para ulama dulu dengan ahli bid'ah. Sebab asalnya seorang itu diperintah untuk menjaga agamanya. Kata Imam Az-Zahabi dalam menukil beberapa ucapan para ulama salaf, kata beliau, para ulama salaf sepakat tentang hal ini untuk mentahdir ahli bid'ah dan tidak berkenan pembicaraan mereka. Mereka melihat bahawa al-qulub dha'ifah, hati itu lemah, wasyubah khaffafah, dan syubhat itu menyambar-nyambar. Jadi kalau maslahatnya dia lihat kepada kepentingan dirinya sendiri, maka boleh dia meninggalkan. Iya. Dan Syekh Rabi memberi fatwa khusus untuk orang awam yang tidak tahu apa-apa. Misalnya dia lihat ahli bid'ah misalnya melakukan, dia tahu ini ahli bid'ah. Ya mungkin dia nasihati, mungkin tidak. Dan maka di sini dalam posisi seperti ini, orang awam jangan terlalu lancang mengatakan, saya mungkin nasihati dia, mudah-mudahan dia bisa sadar. Tidak. Di sini untuk dirinya sendiri dia harus menyelamatkan dirinya. Dia menyelamatkan dirinya. Mungkin dia termakan, mungkin tidak. Tapi kalau dia punya kemampuan pada dirinya, nah di sini baru dilihat, baru bisa mempertimbangkan masalah. Tapi untuk dirinya, bagusnya dia meninggalkan. Hendaknya dia meninggalkan. Dipahami? Maka saya ulangi, ada orang yang menghajar itu sendiri, orang yang meninggalkan. Pertama, kadang dia harus kuat pada dirinya, sehingga memberikan pengaruh pada orang yang dihajar sehingga dikembangkan. Kalau tidak, maka dia melihat kepada maslahat dirinya. Kalau memang dirinya terancam bahaya kalau duduk dengannya, maka dia tinggalkan untuk menjaga jangan sampai agamanya tercemar. Dipahami? Ya. Ini berkaitan dengan orang yang menghajar. Dan orang yang dihajar, orang yang ditinggalkan, ya. Orang yang ditinggalkan itu butuh dirinci. Sebab kadang seorang itu dihajar, orang dihajar itu punya dua maslahat. Maslahat kembali kepada diri orang tersebut dan maslahat kembali kepada umat. Maslahat kembali kepada diri orang tersebut dan maslahat kembali kepada umat. Nah, kalau maslahat kembali kepada diri orang yang dihajar, kalau orang yang dihajar ini mengambil manfaat darinya, dia laksanakan. Dihajar. Seperti Nabi SAW menghajar 3 orang sahabatnya. Sa'ad bin Malik, Murarah ibn Umayyah, dan Hilal, atau Murarah ibn Rabi dan Hilal bin Umayyah. 3 orang sahabat dihajar oleh Rasulullah di perang Tabuk. Ketika dah hajar perang Tabuk, dihajar oleh beliau. Ini maslahat. Dan luar biasa berubah 3 orang sahabat ini dan bertobat dengan tobat yang betul-betul tobat sehingga diabadikan jujurnya tobat mereka dalam Al-Quran. Ya. Nah, tapi sebagian orang tidak dihajar oleh Rasulullah kerana ada maslahatnya. Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu kan? Rasul munafikin. Tidak dihajar oleh Rasulullah. Akan Rasulullah berlembut kepadanya. Bahkan ketika meninggal, Rasulullah sempat datang sholat di kuburannya sebelum turun ayat menegurnya. Nah, tidak dihajar sebab tidak ada maslahatnya. Paham ini? Demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, bagian kelompok yang dia ini adalah orang yang ditaati di tengah kaumnya misalnya, ditaati dengan di tengah kaumnya, maka yang seperti ini tidak ada maslahatnya dihajar. Kalau dihajar bukan mendatangkan manfaat, tapi kadang mendatangkan kejelekan. Karena dia mentaklif mereka. Mentaklif beberapa orang seperti itu, seperti Abu Sufyan, Uyainah bin Hasan, Al-Aqra bin Habib, dan yang semisal dengannya. Ditaklif oleh Rasulullah, didekati. Nah, kadang hajar tersebut maslahatnya kembali kepada umat. Jadi yang dijaga adalah keselamatan umat. Nah, inilah seperti yang dikatakan oleh Imam Barbahari di sini. Diterangkan kepada manusia kisahnya. Jangan sampai ada orang yang jatuh dalam bid'ah.
Jadi terangkan tetap dia tahdir, walaupun dia tidak terima, tidak mengambil manfaat darinya. Tetapi kita lihat umat mengambil manfaat, meninggalkan dia, tidak jatuh di dalam kesesatannya, kita lakukan, tetap jalan. Kita pahami? Kalau dia tidak mau memperbaiki dirinya sendiri, maka yang kita lihat adalah maslahat umat. Kalau umat mengambil manfaat dengannya, maka tahdir tersebut dijalankan. Paham ya? Ya. Baik. Kemudian butuh dilihat dari jenis kesalahannya apa. Ini juga butuh diperiksa. Salahnya itu apa? Apakah dalam masalah usul, manhaj, atau di dalam masalah cabang? Kemudian jangan dikira bahwa hadir itu khusus terbatas dalam masalah bid'ah saja. Tidak. Kadang juga dalam masalah maksiat. Kadang juga dalam masalah pelanggaran. Bagaimana Nabi tidak menjawab salamnya salamnya Ammar bin Yasir ketika beliau memakai za'faran. Dan sebagaimana Abdullah bin Mughaffal ketika dia berkata kepada seorang lelaki yang sedang melakukan hadar, dia membunuh hewan buruan dengan lempar pakai batu. Kan kalau lempar pakai batu tidak mati ya? Lempar pakai batu. Dilarang oleh Abdullah bin Mughaffal. Dia katakan itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi. Dan saya tetap lakukan. Kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu saya akan menghajar kamu. Saya tidak akan berbicara kepada Muslim lagi. Dihajar karena satu masalah ini saja. Nah, dihajar karena satu masalah ini saja. Jadi dilihat kepada maslahat. Ukurannya di sini jenisnya kembali kepada maslahatnya dan tawabit yang kita sebut tadi. Dan sekali lagi masalah hajar, masalah tabdid ini kembali kepada masalah ijtihad. Ukurannya kembali kepada pertimbangan maslahat dan maqsadah. Karena kembali pertimbangannya kepada maslahat dan maqsadah, maka kadang disyariatkan, maka kadang tidak disyariatkan. Kadang disyariatkan, kadang tidak disyariatkan. Ya. Pahami? Baik. Baik. Kemudian, di antara perkara yang perlu diperhatikan juga tentang masalah waktu dan tempat. Tentang masalah waktu dan tempat. Di dalam masalah mengungkap suatu kemungkaran atau menjelaskan melakukan hajat. Nah, maka diperhatikan juga waktu dan tempatnya. Seperti sini oleh Syekh Ibrahim Al-Ruhaili tentang masalah ini. Dibedakan antara tempat dan waktu yang banyak di dalamnya penyelisihan dan munkarat. Dan kadang di situ syubhat ahlul bid'ah lebih kuat. Maka dibedakan. Ya, karena itu tempat yang banyak bid'ah qadar di Basrah. Ya. Dan lainnya dibedakan oleh para ulama di dalam memberikan hukum di dalam masalah hajat. Kadang bid'ah yang menyebar sama sini, satu tempat. Maka yang seperti ini kalau ingin menghajar, dia harus hajar seluruh orang. Itu tidak mungkin. Ya. Bagaimana cara dia ingin mendakwai orang kalau dia hajar semua orang? Nah, tidak ada yang akan kenal sunnah. Dan kapan orang yang jahil bisa tahu kalau dia melakukan seperti itu? Nah, akan datang nanti nasihat dari Syekh Rabi yang sangat baik tentang masalah orang yang berlebihan dalam masalah hajar ini. Baik. Jadi perhatikan waktunya. Lihat bagaimana Nabi SAW menghajar Ka'ab bin Malik dan temannya. Waktunya cocok, tepatnya. Para sahabat semuanya tunduk kepada Rasulullah SAW. Beliau perintahkan semuanya menghajari. Umar bin Khattab, beliau lakukan kepada Sudaik bin Asad. Sudaik bin Asad, kisah yang terkenal itu. Bagaimana Sudaik ketika berbicara tentang beberapa perkara penafsiran yang tidak benar didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar mengirim surat ke gubernur tempat Sudaik di sini. Kata Umar, pada surat tiba ini, kafilah yang pertama berangkat ke Madinah harus sudah menyertakan si Sudaik. Berangkat, kafilah yang pertama ikut bersama. Tiba di tempat Umar bertanya dan dia sebutkan dia adalah Sudaik. Maka Umar berkata, sudah campur. Dicampur sampai pingsan. Setelah itu dipenjara sampai lukanya sembuh. Setelah itu dipanggil lagi oleh Umar. Kemudian beliau panggil lagi, tukang cambuk lagi, sampai berdarah, pingsan, masukkan lagi ke penjara. Diobati lagi sampai selesai lukanya, panggil lagi yang ketiga kalinya, tukang cambuk. Kata Sudaik, ya Amirul Mukminin, kalau kamu ingin membunuh saya,
maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan kalau kamu ingin yang di kepalaku pergi, saya mempersaksikan bahwa yang di kepalaku ini sudah pergi. Sudah, kata Umar bin Khattab, sudah kalau begitu kamu pulang ke negerinya. Di negerinya Umar menulis pesan kepada gubernur, jangan ada yang duduk dengan itu. Maka Sadiq ini yang tadinya adalah orang yang ditokohkan di tengah kaumnya, langsung turun dari ayatnya. Dia singgah di suatu halaqah, sedang berkumpul orang langsung bubar. Karena perintah Umar bin Khattab. Ini kuat syokah ahli sunnah. Ayat seperti ini jalan dan punya maslahat. Dan Sadiq betul-betul tobat setelah jelas betul tobatnya, maka diizinkan seperti biasa. Dan lihat faedah didikannya Umar. Di zaman Khawarij, Sadiq ini diminta untuk ikut. Apa katanya dia? Saya telah dididik oleh seorang hamba yang saleh, Umar bin Khattab. Sudah dididik, tidak mau ikut lagi begitu. Nah, ini didikannya Umar. Dan berhasil. Itu maslahat syar'i yang ada di dalamnya. Dan di sini dilihat tempatnya dan kedudukannya. Dan para ulama ketika terjadi bid'ah Basrah, mereka sudah menghajar orang-orang yang berpemahaman qadariyah secara umum di Basrah. Iya. Karena syauka mereka kuat. Tapi dengan cara ta'lif, pendekatan dan memberantas bid'ah mereka. Demikian. Maka itu ada pertimbangan ini juga. Kemudian juga berkaitan dengan waktu lamanya dihajar. Sampai kapan waktu lamanya? Banyak masih menyelisihi dan ada maslahatnya. Waktunya tidak terbatas. Tapi kalau seorang sudah bertobat, itu tidak bisa dikembalikan dan dikatakan tidak diterima tobatnya. Nah, ya. Kalau memang dia bertobat dengan tobat yang benar, tobat yang jujur, tobat yang nasuha. Ada pun kalau tobatnya tobat main-main saja, hanya sekedar menutupi kesalahan dan seterusnya, maka orang yang seperti tetap di atas keadaan dan perlu umat diperingatkan darinya. Nah, ayat berikutnya berkaitan dengan masalah dhabit dan syarat-syarat yang harus dijaga, pijakan-pijakan dan syarat-syarat yang harus dijaga dalam melingkari orang yang berbuat kesalahan. Kita ketahui bersama bahawa menegur orang yang bersalah, meluruskan kesalahannya, itu dari jihad yang paling utama. Iya, kita pahami. Dan kita juga memahami bahawa itu adalah nasihat bagi umat. Kalau orang memahami itu kritikan, itu nasihat bagi umat. Tapi hal tersebut punya syarat-syarat, punya pijakan-pijakan, punya dhabit. Tidak seenaknya saja. Syarat yang pertama, dia di dalam mengingkari atau di dalam merubah kemungkaran, dia hendaknya membangun hal tersebut di atas keikhlasan dan niat yang jujur untuk membela kebenaran. Nah, dan dari ikhlas itu, seseorang senang kalau yang dia tahdir itu atau orang yang dia memilikinya, dia senang kalau dia rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq. Ini dari ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Daud, Allahumma ihdi Dausan wa atini bih. Beliau doa, ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daud dan bawalah mereka kepada. Ini orang kafir didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi muslim. Maka dari Islam kita menginginkan orang yang mukhalif dengan kita itu bisa baik. Kita inginkan seperti itu. Mereka bisa baik. Itu dari Islam. Dan menunjukkan niat yang jujur. Tapi kalau tidak ada ikhlasnya, tidak ada niatnya, lihat, mencari-cari kesalahan terus. Dan tidak pernah ada selesai. Ini menunjukkan niat yang tidak ikhlas. Dan tidak kita hukumi niat kecuali dengan perbuatan yang menunjukkan hal tersebut. Nah, baik. Kemudian orang yang mentahdir itu sendiri, dia harus paham dhabit di dalam mentahdir. Harus mengetahui kapan seorang itu dianggap salah di sini, kapan dianggap tidak salah. Kemudian dia harus tahu, ya, tertahan dalam masalah ini dari sisi adillah syariatnya dari mana. Kemudian dia harus tahu ucapan para ulama dalam masalah tersebut. Kemudian dia harus tahu ini syubhat munculnya dari mana dia. Dari mana dia dapat hal yang seperti ini. Nah, harus mampu seperti itu. Jadi orang yang tahdir itu punya hujjah yang kuat. Sebab ini menjelaskan suatu kesalahan, maka harus dengan hujjah yang kuat. Hujjah yang kuat.
Adapun kalau tahdirnya tidak jelas, sampai sana sini, menghantam sana sini, ucapan yang tidak senonoh, tidak jelas, hanya sekedar berucap tapi tidak jelas kemana arah kritikannya. Jadi bingung orang. Sudah mentahdir salahnya harus menjauhi. Tapi kita yang tanya apa sih masalahnya? Katanya tidak tahu juga. Ini tahdir model apa yang seperti ini? Maka seorang harus paham bagaimana cara mentahdir yang baik. Harus rasih dalam ilmu, paham tentang hal tersebut. Kemudian juga tentang orang yang dibantah, tingkat kesalahannya, kesalahan itu berbeda-beda. Kemudian kedudukan dia di dalam agama apa? Apakah dia ulama atau orang biasa? Di dalam masalah ini apakah dia penguasa atau bukan? Orang yang punya pangkat di tengah kaumnya atau tidak? Itu punya kedudukan, harus dirinci. Cara menjelaskan kesalahan, bentuk menguraikan dan seterusnya. Beda antara menguraikan kesalahan penguasa dengan kesalahan yang lainnya. Ya kan? Beda caranya. Maka di dalam mentahdir dia harus mempunyai dhabit ini. Kemudian kesalahan yang terjadi apa sebabnya? Apakah dia melakukan kesalahan itu karena jahil? Atau dia ini salah karena mengikuti hawa nafsu? Atau dia ini salah karena salah takbir saja? Takbirnya yang jelek? Atau salah karena salah ucap? Harus paham itu. Kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian apakah orang ini punya pengaruh, gurunya memberi pengaruh keras kepadanya, taklid kepada gurunya misalnya. Maka di sini perlu dirinci. Kesalahan itu apa? Apa sumber kesalahan ini karena dia taklid? Ini beda memberikan hukum antara setiap orang yang kita sebutkan itu tadi. Nah, hukumnya berbeda. Maka dia harus pandai merinci hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian demikian pula di dalam tahdir itu dia harus menjaga maslahat dan mafsadatnya. Seperti yang saya katakan tadi, tahdir, hajar, ini adalah dua perkara dibangun di atas maslahat dan mafsadat. Nah, kapan ada maslahat dilakukan, kapan tidak ada maslahat, maka dia adalah perkara yang ditinggalkan. Iya. Ini dikutip dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Masail al-Maridiyah oleh Syekh Ibrahim Al-Ruhaili. Iya. Kemudian juga ada jenis kesalahan. Butuh dilihat. Kesalahannya ini apa? Kesalahan yang tersebar atau kesalahan yang khusus berkaitan di daerah tersebut saja. Kalau kesalahannya di daerah tersebut, untuk apa disebarkan kepada yang lain? Sampai ke pelosok dunia misalnya, sampai ke pelosok tanah ini. Nah, kan aneh bin ajaib ya. Justru menambah jelek persepsi orang masyarakat kepada orang yang mentahdir. Ini menunjukkan dia mentahdir bukan karena agama, karena dendam mungkin, karena hasad atau yang semisal dengannya. Ada kata nasihat, mungkin orang yang ditahdir sudah diberikan kaset nasihat dia kan. Kalau dia yang berbicara secara umum, dihadiahkan kasetnya misalnya, supaya dia dengar. Nasihat kepada seorang supaya hidup dia kan. Atau paling tidak, karena hal tersebut hanya berkaitan di situ, dia sebarkan saja kepada orang yang tahu. Tidak berkaitan dengan yang lainnya. Kecuali kalau memang masail yang dibicarakan masail ilmiah dibutuhkan oleh setiap tempat, ini lain lagi masalahnya. Kalau masail ilmiah dibutuhkan di setiap tempat, maka harus diperhatikan antara kadar tersebarnya tidak tersebut, tersebarnya kesalahan tersebut. Iya. Dan juga masalah umum, masalah lainnya yang saya lupa sebut tadi dalam dhabit tahdir. Atau sebelum saya ucapkan ini, saya genapkan yang ke-6 di sini dalam masalah ukuran syarat-syarat yang harus ada pada orang yang mentahdir. Dia harus tahu bahwa membantah terhadap al-mukhalif itu min furudil kifayah, dari fardu kifayah hukumnya. Kalau dia melakukan sudah cukup, yang lainnya jatuh kewajiban atas yang lainnya. Dan ini adalah pelajaran bagi para penuntut ilmu. Dan yang berbicara itu orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu. Ya. Dan yang mendengar adillah yang diucapkan darinya. Tidak setiap orang berbicara. Nah, kemudian juga yang berbicara, ya, seperti misalnya kejadian-kejadian di Yaman, para hizbiyun di sana, para masyayikh di Saudi Arabia itu merasa cukup Syekh Mukbil mentahdir mereka di Yaman, sudah cukup. Ya. Sebab kalau tidak ditahdir oleh sebagian para ulama yang rasis dalam ini sudah cukup. Karena itu para hizbi di Yaman itu semuanya jatuh hanya dengan ucapan Syekh Mukbil. Dan ulama di Saudi hanya mendengar ucapan Syekh Mukbil. Syekh Mukbil berbicara begini, mereka sudah memberikan sikap kepada yang seperti itu. Dan ini waris. Akan kita sebutkan nanti kisah disebut oleh Syekh Rabi dari Imam Ahmad tentang masalah ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari ini. Nah,